Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah dan melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang menolong kami, sehingga kami sanggup memahami kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini Minggu 15 November 2020, kita akan belajar dari 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Judulnya adalah Diri Anda mahal harganya. Diri Anda mahal harganya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar mengenai harga diri kita. Ternyata harga diri kita mahal. Jadi kalau ada orang yang menghina kita, itu artinya dia tidak tahu siapa kita. Kalau ada di antara kita yang menyia-nyiakan diri sendiri, itu artinya tidak menyadari akan harga dirinya yang mahal. Paling tidak ada dua pertanyaan yang harus kita jawab supaya kita bisa memahami tentang hal ini. Yang pertama, seberapa mahal diri kita? Mari baca ayat yang ke-19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ternyata harga diri kita adalah seharga darah Kristus yang tak bernoda dan tak bercacat. Artinya tidak ada cemar dari dalam dirinya maupun juga cemar dari luar. Darah yang seperti inilah yang layak, yang pantas untuk dijadikan sebuah penebusan. Jadi menarik sekali bahwa diri kita adalah seharga darah Kristus. Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita ini lebih berharga dari orang yang belum percaya. Kita lebih berharga. Luar biasa. Kemudian hal yang kedua, apa yang harus kita lakukan kalau kita tahu bahwa diri kita itu mahal harganya? Ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Apa yang harus dilakukan? Yaitu jangan kembali kepada cara hidup yang sia-sia. Kata sia-sia dalam bahasa Yunani itu mataios. Mataios. Itu sama artinya dengan kosong, tidak berharga, malas, tidak jalan, menganggur, juga tidak menguntungkan. Ini menunjuk kepada cara hidup dalam kehidupan yang lama. Hidup lama itu maksudnya. Ini menunjuk juga pada kehidupan sebelum, yaitu waktu sebelum ditebus oleh Kristus. Jadi sebelum percaya kepada Kristus. Maka kita sebagai orang yang sudah ditebus dengan harga darah Kristus, jangan kembali kepada kehidupan sebelum ditebus. Itu hidup yang sia-sia. Sia-sia. Itu artinya diperbudak oleh hal-hal jasmani. Oleh hal-hal jasmani. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sekali lagi, kalau ada orang yang menghina kita,
Jangan takut, jangan khawatir, jangan putus asa. Kenapa? Harga diri kita itu lebih mahal dari dia yang menghina kita. Jadi biarkan saja. Biarkan saja dia menjelekkan kita, menjatuhkan kita, menghina kita, memfitnah kita. Jangan putus asa karena harga diri kita di hadapan Tuhan lebih mahal dari dia. Hal yang kedua, tentunya kita harus melakukan sesuatu yang berguna dalam hidup ini. Artinya kita jangan kembali kepada kehidupan lama. Jangan kembali kepada kehidupan sebelum percaya Kristus yang diperbudak oleh hal-hal jasmani. Kalau dulu kita percaya kepada mitos, sekarang tidak lagi. Kalau dulu kita percaya kepada tumeng-tumeng yang menyesatkan, sekarang tidak lagi. Kalau dulu hidup kita diperbudak oleh ketakutan, oleh karena ada aturan-aturan yang diberitahu kepada kita, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Jangan lagi takut terhadap hal itu. Oleh karena aturan yang utama adalah aturan Kristus. Juga kalau dulu kita mungkin suka menggosip, ya, sekarang jangan lagi. Kalau dulu kita suka menjelekkan orang, menjatuhkan orang, ya sekarang jangan lagi. Kalau dulu kita suka memfitnah, ya apalagi itu, jangan lagi. Atau kalau dulu suka menyontek, mencuri, menipu, berbohong, ya jangan lagi. Mengapa? Karena kita adalah orang-orang yang berharga. Jadi kalau kita melakukan perbuatan lama, kita kembali pada kehidupan yang tidak berharga. Ingat Bapak Ibu, diri Anda mahal harganya. Jangan sia-siakan hidup Anda dengan melakukan hal-hal yang tidak berharga, hal-hal yang tidak menguntungkan. Mari kita berjuang, kita melawan hal-hal yang akan menjatuhkan kita, yang akan membuat kita, yang akan menarik kita kembali kepada kehidupan lama. Kita berjuang untuk melawannya, karena diri Anda dan saya adalah mahal harganya. Dan biarlah kita melakukan sesuatu yang berharga, menguntungkan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Karena dialah yang sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami berharga dan sangat berharga di hadapan-Mu ya Bapa. Mampukan kami Roh Kudus untuk hidup dari hal-hal yang berguna, dari hal-hal yang menguntungkan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak berguna. Mampukan kami ya Roh Kudus, karena kami orang berharga, sehingga kami harus berbuat sesuatu yang berharga, yang memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari senantiasa.